Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah? Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Oleh karena itu, segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama supaya permohonan dan hajat sahabatku semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, karomah adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh hamba Allah yang telah jelas kesolehannya. Biasanya karomah ini dimiliki oleh para kekasih Allah seperti Nabi dan Rasul hingga para wali. Adapun secara bahasa, karomah ini berasal dari salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, yang memiliki arti yang maha mulia. Sedangkan secara istilah yang biasa dipahami di tengah masyarakat kita, bahwa karomah adalah suatu hal atau kejadian yang luar biasa yang terjadi di luar nalar dan kemampuan manusia awam. Mengenai karomah ini tertulis di dalam kitab Mawaqi'un Nujum dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Beliau menerangkan bahwa karomah adalah hasil dari taatnya 8 anggota tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-8 anggota badan itu adalah mata, telinga, lisan, tangan, perut, alat kelamin, kaki, dan hati. Masing-masing anggota badan itu memiliki tugas yang jika dilaksanakan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan karomah di setiap anggota badan tersebut. Lantas bagaimana dan dari apa menjaga ke-8 anggota badan itu? Yang pertama, mata. Jika kita menjaga mata ini yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhkan pandangan dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan dikaruniai oleh Allah dengan dapat melihat seseorang yang akan berkunjung atau datang, meskipun dari jarak yang masih sangat jauh. Selain itu, manfaat menjaga mata dan dari maksiat ini juga ada yang diberikan oleh Allah, dapat menyingkap tabir atau hijab atau dinding tebal, sehingga Masya Allah dapat melihat Ka'bah ketika sholat. Bahkan yang lebih dari itu, Allah akan izinkan ia untuk melihat alam malaikat, baik dari golongan roh seperti malaikat dan jin, serta penduduk langit dan yang ada di bumi. Kemudian yang kedua adalah telinga. Allah telah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17 dan ayat 18. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allah menjelaskan melalui ayat tersebut bahwa orang yang mempunyai telinga yang taat
ia yang selalu mendengarkan petunjuk Tuhannya lalu melaksanakannya, dan mereka adalah golongan orang yang berakal. Sedangkan mereka yang mendengarkan petunjuk tapi tidak melaksanakannya, maka mereka ibarat orang tuli yang mendengar tapi tidak mendengarkan, disebabkan karena tidak menggunakan akalnya dengan baik. Oleh karena itu, bagi mereka yang mendengar lalu melaksanakan petunjuk itu, sesungguhnya itu adalah bentuk ketaatan telinga manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendengar kabar-kabar gembira tersebut yang kemudian Allah menganugerahkan kepada mereka, dapat mendengar suara tasbih pujian-pujian makhluk kepada Allah selain manusia, seperti tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, dan semua yang ada di muka bumi ini, karena sesungguhnya mereka semua bertasbih kepada Allah, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 44, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Lalu yang ketiga adalah lisan. Jika manusia mau menggunakan lisannya hanya untuk taat kepada Allah, maka Allah akan memberinya rahmat berupa karomah, yaitu segala ucapannya dan doanya mujarab dan terkabul. Dan apabila ia mampu melihat alam gaib dan mendengarnya, namun ia tidak mampu berinteraksi, maka setelah mendapatkan karomah lisan ini, ia akan mampu berbincang dengan alam arwah, dengan orang yang sudah mati, benda-benda yang ada di muka bumi ini. Bahkan terkadang mereka diberitahu apa yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, tangan. Apabila manusia menggunakan tangannya untuk taat kepada Allah, maka tangan tersebut akan bersih dari noda dan akan tampak bercahaya, seperti halnya yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga apabila tangan itu diusapkan kepada orang yang sakit atas izin Allah, maka orang itu akan sembuh. Bahkan dari tangan itu akan memancarkan air dari sela-sela jarinya, seperti Rasulullah SAW. Bahkan ada pula di antara para wali-walinya juga ada yang mampu mengeluarkan emas dan perak dari tangannya. Yang kelima, perut. Apabila manusia mampu menjaga perutnya untuk selalu taat kepada Allah, niscaya perutnya akan terjaga dari makanan-makanan yang syubhat dan haram, seperti halnya yang dialami wali Allah yang bernama Al-Harits Al-Muhasibi. Setiap kali beliau dihidangkan makanan yang subhat ataupun haram, maka Allah memberikan tanda kepada dirinya, yaitu tangannya selalu berkeringat dan terasa dingin. Ada pula yang dialami oleh Ibunda Abu Yazid Al-Bustami ketika beliau sedang mengandung Abu Yazid. Apabila beliau memakan sesuatu yang subhat atau haram, maka akan terasa mual dan memuntahkan kembali makanan tersebut, sehingga Abu Yazid yang ada di dalam kandungannya terjaga dari makanan yang subhat dan haram. Dan kebanyakan para wali-wali Allah ini ditampakkan oleh Allah apabila makanan yang dihadapannya tidak halal, maka akan tampak ada darah, bangkai, dan sesuatu yang menjijikkan, sehingga hilang selera makan dan tidak memakan makanan tersebut. Selain Allah menjaga perutnya, Allah juga akan berikan kepada mereka yang menjaga perutnya kecukupan dalam menyuguhkan hidangan untuk orang yang banyak, walaupun makanannya sedikit. Bahkan terkadang satu macam makanan yang dihidangkan bisa menjadi bermacam-macam, tergantung kesukaan orang yang hadir dalam jamuan makan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat merasa kenyang walaupun hanya sedikit makannya. Yang keenam, alat kelamin. Di antara karomah yang Allah berikan
kepada orang yang menjaga alat kelaminnya untuk taat kepada Allah dengan menjauhi apa yang dilarang adalah dapat menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit, buta, tuli, lepra, dan banyak sekali penyakit yang dapat disembuhkan, seperti halnya yang pernah dialami oleh Siti Maryam, Bunda Isa alaihissalam, yang selalu menjaga kesucian dan kehormatannya sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada beliau. Allah telah berfirman melalui Quran surat At-Tahrim ayat 12, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Dalam ayat yang lain juga dijelaskan, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 91. Yang ketujuh adalah kaki. Bagi orang yang kakinya taat berjalan di jalan Allah, maka Allah akan berikan karomah seperti halnya mampu berjalan di atas air, berjalan di udara, berjalan dengan sangat cepat sehingga mampu mengelilingi bumi dalam waktu singkat, atau yang lebih terkenal dengan ilmu melipat bumi. Karomah jenis ini banyak sekali dialami oleh para wali-wali Allah dan tercatat sebagai hikayat-hikayat yang banyak diceritakan dalam kitab-kitab para salafun sholihin. Yang kedelapan adalah hati. Semua karomah yang ada pada anggota tubuh berawal dan bersumber dari hati, karena hati memiliki peranan penting dalam menggerakkan anggota tubuh. Mustahil seseorang mendapatkan karomah dari semua anggota tubuh apabila dia tidak menyucikan hatinya terlebih dahulu. Maka hendaklah manusia itu hatinya taat kepada Allah sehingga diberikan karomah yang besar, dibukakan rahasia yang terselubung di alam gaib. Untuk memiliki hati yang taat, maka diperlukan keikhlasan untuk mensucikannya. Bisa jadi seseorang itu berbuat baik, namun berbuat baik itu perlu diperhatikan. Apakah baik di mata manusia, apakah baik di mata Allah? Karena Allah melihat setiap perbuatan itu baik apabila hati seseorang tersebut ikhlas untuk beribadah kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Seperti halnya dalam sabda Nabi Muhammad SAW, segala amal itu tergantung pada niatnya. Setiap orang juga tergantung pada niatnya. Maka dari itu, apabila seseorang dapat mengendalikan hatinya dan menjaga untuk selalu beribadah kepada Allah, niscaya akan terbukalah segala macam hijab tersebut yang menghalanginya untuk menembus rahasia alam malakut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.